Selamat datang di Suara Papua ID, tempat di mana suara dan cerita masyarakat Papua diangkat dan didengar. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik penting yang telah mempengaruhi kehidupan dan identitas penduduk asli Papua, yaitu dampak transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1960-an hingga saat ini, yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kepunahan sejarah dan identitas orang asli Papua dengan tujuan menguasai tanah Papua. Kehadiran imigran membawa perubahan besar, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam budaya dan identitas masyarakat kita. Mari kita telusuri bersama bagaimana kondisi hari ini adalah hasil dari keputusan yang diambil di masa lalu, dan mengapa kita perlu menyikapi isu ini dengan bijak demi masa depan Papua yang lebih baik. Transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah di Papua, terutama sejak tahun 1960-an, telah membawa dampak signifikan terhadap penduduk asli. Kehadiran imigran membuat identitas dan budaya masyarakat Papua terancam. Banyak tradisi dan adat istiadat yang telah ada selama berabad-abad kini mulai pudar dan terpinggirkan. Kepunahan budaya menjadi salah satu dampak paling mencolok. Dengan masuknya budaya baru, banyak praktik lokal yang tidak lagi dilestarikan. Misalnya, upacara adat, tarian tradisional, dan penggunaan bahasa daerah semakin jarang terlihat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya luar. Hal ini berujung pada hilangnya bahasa-bahasa daerah yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Papua. Selain itu, pola hidup masyarakat Papua juga mengalami perubahan drastis. Penduduk asli yang dulunya hidup secara tradisional dan berkelanjutan kini terpaksa menyesuaikan diri dengan cara hidup baru yang dibawa oleh imigran. Ini tidak hanya berdampak pada cara mereka mencari nafkah, tetapi juga pada hubungan sosial dalam komunitas. Dengan bertambahnya jumlah imigran, penduduk asli sering merasa terpinggirkan dan kehilangan suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kehilangan akses terhadap sumber daya alam juga menjadi masalah yang serius. Tanah yang merupakan warisan budaya dan sumber kehidupan seringkali dikuasai oleh imigran atau perusahaan besar. Penduduk asli kehilangan hak atas tanah yang telah mereka warisi dari nenek moyang, yang mengakibatkan mereka terpaksa mencari sumber penghidupan di tempat lain. Dampak emosional dari situasi ini juga tidak bisa diabaikan. Banyak penduduk asli yang mengalami krisis identitas, merasa kehilangan jati diri ketika nilai-nilai dan norma-norma budaya mereka terancam. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental di kalangan masyarakat, seperti depresi dan kecemasan. Jika situasi ini tidak disikapi dengan serius, dampak negatif dari transmigrasi akan terus berlanjut dan dirasakan oleh generasi mendatang. Keadaan hari ini adalah cerminan dari kesalahan yang terjadi di masa lalu, dan penting untuk mengedepankan dialog serta kolaborasi antara penduduk asli dan imigran agar keberagaman budaya di Papua dapat terjaga dan dihormati. Upaya untuk melindungi dan memperkuat identitas budaya penduduk asli harus menjadi prioritas agar warisan mereka tidak hilang selamanya. Berikut adalah 15 hal buruk atau dampak negatif dari transmigrasi terhadap penduduk asli Papua, termasuk kepunahan dan kehilangan identitas yang akan terjadi bila orang asli Papua dan pemerintah daerah setempat tidak mengambil sikap yang berpihak kepada orang asli Papua. 1. Kepunahan budaya. Tradisi dan adat istiadat Papua yang unik mulai tergerus oleh budaya imigran yang mendominasi. 2. Kehilangan bahasa. Banyak bahasa daerah Papua yang terancam punah karena kurangnya penutur dan penggunaan bahasa lainnya di lingkungan sehari-hari. 3. Konflik sosial. Ketegangan antara penduduk asli dan imigran sering terjadi, yang dapat berujung pada konflik sosial dan kekerasan. 4. Penguasaan sumber daya. Sumber daya alam, seperti tanah dan hutan, sering dikuasai oleh pendatang, mengakibatkan penduduk asli kehilangan akses. 5. Perubahan ekonomi. Ekonomi lokal terganggu dengan masuknya imigran yang membawa praktik bisnis dan pasar baru, menyisakan penduduk asli dalam kemiskinan. 6. Keterpinggiran. Penduduk asli sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. 7. Pendidikan yang tidak merata. Akses pendidikan yang lebih baik untuk imigran membuat penduduk asli tertinggal dalam hal pendidikan dan keterampilan. 8. Kesehatan yang menurun. Perubahan gaya hidup dan lingkungan dapat menyebabkan masalah kesehatan baru bagi penduduk asli, seperti penyakit yang tidak umum sebelumnya. 9. Kehilangan tanah adat. Tanah adat yang merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka seringkali diambil alih untuk proyek transmigrasi. 10. Perubahan pola hidup. Pola hidup tradisional yang berkelanjutan terganggu, mengubah cara hidup penduduk asli yang telah ada selama berabad-abad. 11. Disintegrasi komunitas.
Komunitas lokal menjadi terfragmentasi ketika imigran menetap dan membentuk komunitas baru. 12. Ketidakadilan dalam pemberdayaan. Program pemberdayaan seringkali lebih menguntungkan imigran dibandingkan penduduk asli, menyebabkan ketidakadilan sosial. 13. Penyebaran agama baru. Masuknya pendatang dapat membawa perubahan dalam praktik keagamaan dan spiritual yang dipegang oleh penduduk asli. 14. Krisis identitas. Penduduk asli mengalami kebingungan identitas ketika nilai-nilai dan norma budaya mereka terancam oleh budaya baru. 15. Keterasingan. Banyak penduduk asli merasa terasing di tanah mereka sendiri, dengan sedikit pengakuan dan dukungan untuk identitas mereka. Dampak transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1960-an dan saat ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi penduduk asli Papua. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya akan terus dirasakan di masa depan, mengancam keberlangsungan budaya dan identitas mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita telah melihat bagaimana dampak transmigrasi besar-besaran berpengaruh pada identitas dan kehidupan penduduk asli Papua. Penting bagi kita semua untuk terus menyuarakan dan melestarikan budaya serta tradisi yang ada, agar warisan yang berharga ini tidak hilang. Mari kita jaga keberagaman dan saling menghormati, demi masa depan yang lebih baik bagi semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang isu-isu penting di Papua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tahun 1964, 65, 66, itu Indonesia dia drop transmigrasi dari Indonesia, yaitu dari Jawa, Bali. Dengan beribu-ribu orang yang datang, kasih penuh di hutan-hutan di tanah Papua. Dan dorang merampas hasil bumi yang begitu hebat. Program transmigrasi untuk proyeksi kita ke masa depan akan kita titik beratkan dalam apa yang kita sebut dimensi kualitatif dari program transmigrasi. Artinya, dari sana, dari Jawa, dari daerah-daerah lain yang datang itu telah dirancang dan disiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi kualifikasi tenaga kerja produktif, baik untuk dia hadir, karena kita kurang tenaga itu di sini. Yang sudah ditransmigrasikan sejak tahun 1964 adalah sebanyak 131.375 jiwa. Penghidupan saya di Jawa itu semasa saya masih kecil hingga dewasa ini, saya selalu buruh-buruh dan lagi penghasilan saya tidak menetap. Dan lagi sekarang sampai saya mempunyai anak sampai 8 orang itu, saya merasa susah sekali. Sekarang saya diberi kesempatan dengan Bapak pemerintah untuk transmigrasi, dan di sini saya merasa senang sekali. Ini adalah lokasi unit pemukiman transmigrasi Arso 6 yang dibangun mulai bulan Agustus 1990. Kita bangun Indonesia ini supaya masyarakatnya mempunyai penghasilan yang boleh dikatakan cukup, sehingga menjadi masyarakat yang tercukupi kebutuhannya, yang akhirnya nanti bisa mewujudkan suatu keadaan Indonesia yang subur makmur. Dengan dasar ini saya berpikir lebih lanjut. Berarti lepas 10 atau 20 tahun mendatang, saya ini nanti hilang. Tetapi keturunan saya ini, rambut saya hilang,
tanda mata daripada jejak orang tua bahwa dengan daratan Papua Barat ini orangnya berwarna lain, kulitnya coklat, rambutnya keriting, dengan istiadat, seni lukis, tari-tarian, adat istiadat, dengan lukisan lain, dengan masing-masing sesuai dengan daratan Papua Barat ini akan hilang semua.